Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena untuk Pak narasumber malam ini bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Boleh perkenalkan dulu namanya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Pitoyo. Tepat tanggal lahir. Oke, berarti saya... Gimana? Iya, bisa diteruskan, Pak. Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 7 Juli 1974. Oke, baik. Malam hari ini, sesi podcast akan dipandu oleh Pak perwakilan dari teman-teman. Nama saya Sarah Ayu Alfitia, izin memperkenalkan. Saya salah satu kelompok Latsar CPNS yang akan mengerjakan dari teman-teman untuk penugasan agenda kedua untuk pembuatan podcast terkait bela negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk ke pertanyaannya ya Pak ya. Tema kita malam ini adalah bela negara. Ya. Nah, saya mau ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin ajukan, boleh sambil sharing juga. Untuk Pak Agus deh, saya manggil Pak Agus boleh ya? Untuk Pak Agus sendiri, apa sih Pak yang Bapak ketahui tentang peran bela negara itu sendiri? Persilakan. Ya, perannya secara garis besar pada intinya adalah untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI itu sendiri. Itu perannya secara garis besar seperti itu. Jadi bela negara itu pada dasarnya tujuannya untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan menanamkan jiwa nasionalisme. Itu. Baik, terus Pak, untuk Pak Agus sendiri ini, bagaimana sih Pak cara membangun bela negara di dalam diri kita sendiri, dari dalam diri sendiri dulu? Ya, jadi kita harus memahami apa itu Indonesia bagi kita, sehingga kalau kita sudah paham, sehingga akan timbul rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Jadi menanamkan rasa cinta tanah air itu kepada diri sendiri dulu. Kalau kita sudah merasa senang, merasa cinta terhadap bangsa kita, tentunya apapun yang diminta oleh negara pasti akan kita kasihkan. Seperti itu, Mbak. Kalau dari Pak Agus nih, untuk aksi apa sih Pak yang mungkin dari yang Bapak sendiri lakukan dalam peran bela negara itu sendiri? Kalau saya sebagai anggota TNI, saya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, utamanya kepada para siswa-siswa yang pernah saya ajarkan untuk berusaha mencintai negara kita, berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dua langkah itu, pastinya kita akan mempunyai rasa cinta tanah air yang besar seperti itu, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjaga keutuhan wilayah NKRI itu, Mbak. Baik. Terus tadi kan sempat ngobrol sedikit, profesi Pak Agus ini seorang TNI ya Pak, benar? Ya, betul. Terus, bisa sharing nggak Pak pengalaman-pengalaman saat melaksanakan tugas bela negara selama ini tuh yang bisa di-sharing, mungkin bisa jadi masukan atau hal-hal positif untuk kami, untuk teman-teman yang akan nonton video ini nantinya gitu Pak. Silahkan. Ya, setelah kita merdeka sendiri kan masih ada itu hal-hal yang dari kelompok-kelompok mereka yang berusaha untuk melepaskan diri dari NKRI ataupun dia kelompok-kelompok yang ingin membentuk negara di dalam NKRI itu sendiri. Nah, disitulah tugas kita untuk memahamkan, ya, tugas saya sebagai TNI untuk memahamkan, untuk mengembalikan cara berpikir mereka supaya mereka tidak tidak
membuat atau mengikuti kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI. Artinya mungkin mereka dikembalikan ke jalur pemikirannya bahwasanya tindakan-tindakan ingin memisahkan dari NKRI itu bisa dikategorikan itu salah. Sehingga pengalaman saya sudah sering kali memberikan pemahaman hal seperti itu baik di daerah konflik maupun di daerah yang tempat saya tugas. Seperti itu, Mbak. Jadi Pada akhir-akhir ini di mana krisis nasionalisme kita sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, sehingga setiap kegiatan apapun itu selalu ada bela negara di dalamnya. Setiap benar. kegiatan apapun, ya, baik itu untuk MPLS, siswa-siswa baru mulai tingkat SMA, bahkan masuk ke fakultas perguruan tinggi itu pemberian materi bela negara ini semua ada materi itu. Karena krisis sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Para pemuda-pemuda sekarang ini banyak terombang-ambingkan oleh orang bertanggung jawab. Sehingga tugas kita adalah untuk menyadarkan kembali para generasi muda ini untuk tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan tetap mencintai NKRI dengan cara memberikan pemahaman tentang bela negara itu. Seperti itu, Mbak. Saya berikan contoh sekarang ini yang sedang terjadi melanda pada generasi muda kita ini. Betapa sangat mudahnya mereka itu menerima kabar yang belum tentu kebenarannya. Bisa dibilang itu kabar hoax. Sehingga mereka begitu mudah menerima kabar itu kontrol. Sehingga akhirnya apa? Terjadilah perkelahian kelompok, perkelahian antar grup-grup mereka. Itulah yang menjadikan krisis sekarang ini. Mereka yang bisa memasukkan itu ke generasi muda akan tepuk tangan melihat generasi muda pada kelahi antar daerah, antar suku, antar apa. Itu mereka tepuk tangan. Sehingga kita sendiri yang merasa yang paling dirugikan adalah bangsa Indonesia sendiri. Itu salah satu bentuk krisis sekarang ini. Tidak hanya persatuan dan kesatuan. Sebenarnya bukan hanya saja, Mbak, tapi ada lagi satu wawasan kebangsaan. Itu bersinabung, bersinergi itu. Wawasan kebangsaan dan bela negara itu bersinergi. Itu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup sesi wawancara atau sesi tanya jawab malam ini. Saya mau pesan untuk para generasi kami, antar kami lah, sebut saja CPNS atau PNS yang sudah bekerja atau kami yang masih baru ini untuk melakukan peran bela negara. Pesan untuk kami itu gimana sih Pak untuk tetap menanamkan prinsip bela negara di dalam diri kami? Ya, yang pertama laksanakan tugas itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya, tugas rasa penuh tanggung jawab dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kita berpedoman pada Pancasila dan Undang 1945. Kalau kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu, niscaya kita sudah melaksanakan bela negara itu dengan sendirinya, seperti itu. Yang ketiga, selalu juga ingatkan, tanamkan kepada teman-teman, rekan-rekan, ya, untuk selalu mencintai bangsa kita. Utamanya kita jangan selalu mengandalkan apapun itu dari luar negeri. Wah, jadi makin ini ya, kita teman-teman terutama makin sadar kalau bela negara tuh sebenarnya bisa kita tanamkan dari hal-hal kecil, dari hal-hal sehari-hari yang kita jalani, yang kita lakukan gitu ya Pak. Ya, betul. Terima kasih sekali Pak Agus untuk waktunya. Ya. Sebenarnya seru banget ngobrolnya, cuman mungkin sudah malam. Boleh saya akhiri Pak Agus ya. Terima kasih banyak untuk waktunya malam ini, untuk nasihat-nasihatnya, cerita-ceritanya untuk kami, untuk teman-teman, untuk yang nanti akan menonton video ini. Semoga bermanfaat juga dan menjadi pahala juga Bapak men-sharingkan banyak hal-hal baik dan positif untuk kami. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya.
banyak Bapak.